Halo, kita jumpa lagi di dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Untuk mengawali, kita akan membahas mengenai bebas linear. Bebas linear ini memiliki kaitan yang erat dengan kombinasi linear. Sekarang coba kalian perhatikan definisi berikut. Jika S sama dengan V1, V2, sampai VR adalah himpunan tak kosong vektor-vektor, maka persamaan vektor berikut memiliki paling tidak satu solusi, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan seterusnya KR sama dengan 0. Jika ini merupakan satu-satunya solusi, garis bawahi, maka S disebut dengan himpunan bebas linear, linearly independent. Hal sebaliknya, jika terdapat solusi-solusi lain, maka S disebut sebagai himpunan tidak bebas linear atau linearly dependent. Sekarang coba perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1 merupakan himpunan tidak bebas linear. Jadi di sini ada V1, V2, dan V3. Di sini ketika kita otak-atik, nah maka kita akan menemukan ada bentuk seperti ini dan dia sama dengan vektor 0. Ya. K1 kita akan dapatkan K1-nya itu sama dengan 3, K2-nya itu sama dengan 1, serta K3-nya sama dengan negatif 1. Dalam hal ini terdapat solusi lain untuk K-nya. K-nya tidak sama dengan 0. Jadi di sini dia disebut sebagai himpunan tidak bebas linear. Demikian halnya dengan contoh 2. Kalau kalian perhatikan, untuk P1, P2, dan P3 kita bisa membentuk ini yang sama dengan 0, di mana nilai-nilai skalarnya yang ini itu bukan 0, ya, bukan 0. Jadi dia bukan himpunan yang bebas linear. Sekarang coba perhatikan contoh 3. Untuk vektor-vektor I, J, sama K, persamaan vektor dalam bentuk komponen-komponennya dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Dan kita bawa ke dalam bentuk ini. Nah sekarang, dan dapat kita bawa ke dalam bentuk ini, K1, K2, K3. Nah berarti di sini K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0, serta K3-nya sama dengan 0. Jika hal itu terjadi, maka himpunan tersebut merupakan himpunan yang bebas linear. Sekarang contoh berikutnya, contoh 4. Kita akan menentukan apakah himpunan ini tidak bebas linear atau bebas linear. Sekarang kita bawa persamaan vektor dalam bentuk komponen-komponennya. Seperti ini. Selanjutnya, dengan mengganti V1 sama dengan 1, negatif 2 dan seterusnya, kemudian V2, V3, nanti kita akan mendapat yang ini. Kemudian kita uraikan. Nanti dengan menambahkan yang seletak, kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Yang tentunya sama dengan 0. Dan nantinya kita akan memperoleh suatu sistem seperti ini. Sekarang coba digaris bawahi. V1, V2, V3 membentuk suatu himpunan tidak bebas linear jika sistemnya itu
memiliki solusi yang sedangkan dia bebas linear jika solusinya trivial. Dalam hal ini K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Akan tetapi ketika kita mencari penyelesaiannya, nanti kita akan memperoleh suatu penyelesaian yang ini. Nah, jadi di sini kalau bentuknya seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya terdapat satu solusi di mana K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Contoh 5 merupakan contoh himpunan bebas linear Pn. Di sini dimaksudkan untuk yang polinomial. Jadi misalnya ada 1, x kuadrat dan seterusnya, x pangkat n. Dia akan membentuk suatu himpunan bebas linear vektor-vektor pada Pn. Kita misalkan pertama, P0 sama dengan 1, P1 sama dengan x, dan seterusnya Pn sama dengan x pangkat n. Nanti kita akan memperoleh hasil ini. Nah, karena ini, maka tentunya dia ekuivalen dengan yang ini untuk semua x pada selang negatif tak hingga sampai ke tak hingga. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa A0 sama dengan A1 sama dengan A2 dan seterusnya sama dengan AN sama dengan 0. Di sini yang harus kita ingat bahwa polinomial tak 0 dengan pangkat n memiliki paling banyak n akar yang berbeda. Nah, tetapi hal ini berimplikasi kepada ini. Atau jika tidak, sesuai dengan bentuk pertama, diperoleh adalah suatu polinomial tak nol dengan tak terhingga banyaknya akar. Jadi dia bebas linear atau tidak? Sekarang coba perhatikan teorema berikut. Suatu himpunan S dengan 2 atau lebih vektor adalah tidak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak salah satu dari vektor pada S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain pada S. Yang selanjutnya bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lain pada S. Untuk pembuktiannya coba kalian baca ya. Sekarang kita perhatikan contoh 6 dengan memperhatikan contoh yang pertama. Jadi jika V1 sama dengan bentuk ini, kemudian V2 sama dengan bentuk ini, sama V3 sama dengan ini. Jadi berdasarkan teorema sebelumnya, paling tidak salah satu dari vektor-vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua vektor lainnya. Apakah bisa? Kita perhatikan. Nah, kita buat. Dan ternyata kita bisa membuat dia seperti ini. V1 sama dengan yang ini, V2 sama dengan yang ini, dan V3 sama dengan yang ini. Jika hal itu terjadi, maka sesuai dengan teorema sebelumnya kita bisa mengatakan bahwa contoh ini dia tidak bebas linear. Sekarang coba perhatikan contoh 7. Untuk contoh 7, dia merupakan kebalikan dari contoh sebelumnya. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita bisa mengatakan bahwa dia bebas linear. Teorema berikutnya memberikan dua fakta sederhana mengenai bebas linear yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah suatu himpunan terhingga vektor-vektor yang mengandung vektor 0 adalah tidak bebas linear. Yang kedua, suatu himpunan dengan tepat dua vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika tidak satu pun dari vektornya merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya.
Teorema ini akan sangat membantu kalian di dalam menentukan apakah dia bebas linier atau tidak. Nah, berikut ini adalah interpretasi geometrik dari kebebasan linier. Jadi di sini baik pada R2 maupun pada R3 dia dikatakan bebas linier apabila jika dan hanya jika vektor-vektor yang ada pada baik R2 ataupun R3 tersebut tidak terletak pada garis yang sama ketika ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya terletak pada titik asal. Pada R3, semua himpunan yang terdiri dari 3 vektor adalah bebas jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama ketika ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya terletak pada titik asal. Coba kalian perhatikan, untuk gambar pertama, dia segaris, V1 dan V2 segaris. Ketika hal itu terjadi maka dia tidak bebas linier, segaris. Sedangkan untuk kasus yang B, coba kalian perhatikan, dia segaris pula, maka dia tidak bebas linier. Selanjutnya untuk kasus yang C, dia bebas linier. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan, segaris tidak? Dia tidak segaris. Sedangkan sekarang coba perhatikan untuk yang 3 komponen. Dia tidak bebas linier. Kenapa? Dia sebidang di sini, ya kan? Demikian pula untuk yang B, dia sebidang. Nah, tapi untuk kasus yang C, dia tidak sebidang. Karena dia tidak sebidang, maka kita bisa kategorikan dia sebagai bebas linier. Teorema selanjutnya, misalkan S sama dengan V1, V2, sampai Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor pada Rn. Jika R-nya lebih besar dari N, maka S tidak bebas linier. Jadi ketika kalian mendapatkan soal yang seperti itu, kalian tidak usah sibuk-sibuk mencarinya, kalian langsung nyatakan dia tidak bebas linier. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kebebasan linier dari fungsi. Di sini melibatkan kalkulus. Kalkulus yang kalian pelajari di semester yang pertama. Di sini kita mau menentukan apakah jika F1-nya ini, F2-nya ini, dan F3-nya ini dia bebas linier atau enggak. Untuk mengetahuinya, kita memerlukan yang namanya determinan dari bentuk ini, atau disebut dengan Wronskian. Apa kaitannya antara Wronskian sama bebas linier? Kaitan antara Wronskian dengan bebas linier adalah ini. Jika Wronskian tidak identik dengan 0 pada selang negatif tak hingga sampai tak hingga, maka fungsi F1, F2 sampai Fn pasti merupakan vektor-vektor yang bebas linier. Hal tersebut tercantum di dalam teorema yang ini. Jadi di sini dikatakan bahwa jika F1, F2 sampai Fn memiliki n-1 turunan kontinu pada interval negatif tak hingga sampai tak hingga, dan jika Wronskian dari fungsi-fungsi ini tidak identik dengan 0 pada selang tersebut, maka fungsi ini membentuk suatu himpunan bebas linier pada contohnya ini. Kita mau lihat F1 sama dengan X dan F2 sama dengan sin X, dia membentuk himpunan yang bebas linier atau tidak. Nah, kita cari Wronskiannya, dan ternyata Wronskiannya adalah X cos X kurang sin X. Fungsi tersebut tidak memiliki nilai 0 untuk semua X pada interval. Kalian bisa cross check ya, untuk nilai X-nya sebenarnya berapa sih?
dengan memanfaatkan pengetahuan kalian berkaitan dengan aljabar. Nah, contoh 10. Contoh 10 juga merupakan contoh himpunan yang bebas linier. Jadi kita lihat determinannya. Nah, kemudian kita cross check. Apakah dia memiliki nilai 0 untuk semua X? Kalau dia memiliki nilai 0 untuk semua X, maka dia tidak bebas linier. Sedangkan kalau dia tidak memiliki nilai 0 untuk semua X, maka dia bebas linier. Demikian untuk perjumpaan kita saat ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.